Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Rajin Utama dari 13 CJA. Saya di sini ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanakan sistem pendidikan di SMK. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Dasar hukum PKL yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Lalu yang keempat, Kemendikbud Nomor 80 Tahun 1993 tentang Kurikulum SMK. Tujuan dan manfaat PKL. Tujuan PKL yaitu yang pertama, menambah wawasan ilmu siswa. Yang kedua, melatih keprofesionalan siswa dalam industri. Yang ketiga, menyiapkan diri untuk siap kerja ketika lulus sekolah. Manfaat PKL yaitu dapat melatih rasa kerjasama dan bersosialisasi pada siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan siswa. Yang ketiga, dapat melatih keefisiensi waktu pada siswa. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan sebagai prasyarat kelulusan sekolah. Menjaga nama baik alma mater sekolah, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik antara sesama peserta sekolah dan industri sebagai tercermin rasa persatuan dan kesatuan. Lalu mengikuti semua program kegiatan yang telah digariskan oleh sekolah maupun dunia usaha dan mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua pihak. Lalu bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan antara sesama peserta maupun tenaga kerja di mana peserta melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat praktik kerja lapangan. Profil sekolah. Di sini SMP Muhammadiyah Sinar Fajar beralamatkan di Noyotrunan, Cawas, Klaten. SMP ini berdiri pada tanggal 26 Maret 2016, yaitu mendapat yayasan dari Majelis Didasmen Cawas. SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini berkepala sekolah yaitu Bapak Ustadz Agus Mulyadi SPDI MPD. Visi dan misi sekolah ini yaitu visi terwujudnya generasi Islam yang berwawasan global. Misinya yaitu mewujudkan pendidikan yang islami, mewujudkan pendidikan berkarakter, mewujudkan pendidikan yang berkultur budaya, mewujudkan pendidikan yang berbasis teknologi informatika. Berikut adalah struktur organisasi SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Lalu nilai-nilai penting pada SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yaitu integritas, islami, kerjasama tim, unggul, dan selalu berkembang. Tugas dan tanggung jawab siswa PKL yaitu pertama, melakukan dokumentasi kegiatan penting di sekolah, lalu membuat desain untuk diunggah pada sosial media, membuat desain untuk dicetak seperti banner, flyer, poster, dan sebagainya. Lalu membuat video edit dokumentasi kegiatan sekolah untuk diupload pada sosial media juga. Biasanya saya upload di YouTube.
Lalu yang terakhir, membuat desain dokumentasi kegiatan sekolah. Peraturan-peraturan yang ada di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yaitu berpakaian rapi dan sopan, komitmen terhadap waktu, dan jika ada laporan pekerjaan maka laporan tersebut diserahkan kepada kepala sekolah, lalu bersikap jujur kepada siapa saja, tidak merokok di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Tata tertib siswa PKL yaitu pertama, siswa PKL diharapkan masuk hari Senin sampai Sabtu dari pukul 7:30 sampai jam 2 siang. Lalu yang kedua, menggunakan pakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, menjaga kesantunan dan kesopanan. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat kerja. Lalu kegiatan praktik kerja lapangan. Di sini kegiatan saya di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yaitu editing video. Editing video yaitu suatu proses panjang dari pembuatan suatu video, dimulai dari penyeleksian, penambahan meta berupa teks atau judul, variasi, transisi atau perpindahan, efek yang dihasilkan, pemilihan lagu, sound effect, dan narasi, hingga mewarnai suatu hasil rekaman gambar mentah menjadi sebuah video yang mempunyai tampilan dan format video yang dibutuhkan untuk ditayangkan pada kebutuhan tertentu. Pada proses video editing ini, kita dapat memilah-milah bagian mana dari video mentah yang kita inginkan, dan kita dapat buang bagian dari video mentah yang tidak kita inginkan. Selain itu, dalam proses video editing kita dapat menggabungkan foto dan video sehingga menjadi satu kesatuan video. Berikut merupakan alur kerja video editing. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan, lalu melakukan dokumentasi kegiatan, lalu membuat konsep video. Setelah itu, mengedit video yang telah dikumpulkan sesuai dengan konsep video, melakukan perenderan project video, lalu menyerahkan hasil video tersebut ke guru atau tim kreatif yang ada di sana. Setelah dicek, jika video tersebut kualitasnya bagus, maka video tersebut siap dibagikan ke sosial media. Jika tidak, kita akan mengulangi edit video tersebut dengan konsep video-video yang baru. Kesesuaian kompetensi. Yang pertama, simulasi digital, membuat video dokumentasi, mengedit video dokumentasi, membuat dokumentasi lapangan, lalu desain grafis, yaitu membuat banner, membuat flyer, membuat poster, dan membuat desain yang diupload ke sosial media. Lalu sisanya yaitu komputer jaringan dasar, yaitu pertama memperbaiki komputer lab, memperbaiki wifi atau sebagainya, lalu memperbaiki overheating pada komputer, lalu melakukan maintenance pada komputer. Saran-saran untuk adik kelas yaitu pertama, efisiensi terhadap waktu, kedua, melatih diri untuk bersikap jujur dan disiplin, ketiga, melatih kemampuan passion diri lebih giat, yang keempat yaitu mencari tempat PKL sesuai dengan passion masing-masing. Kesimpulan dari laporan saya kali ini yaitu, menurut saya SMP Muhammadiyah Sinar Fajar cukup layak menjadi tempat PKL untuk siswa yang memiliki passion di desain grafis maupun editing video. Dan SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini sangat saya rekomendasikan karena banyak pembelajaran dari SMK yang dibutuhkan di tempat PKL ini, seperti KJD, desain grafis maupun simulasi digital. Terima kasih. Berikut merupakan akhir dari laporan saya. Jika ada salah, mohon maafkan. Akhir sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.